Tidak hanya ITF Sunter, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya berencana membangun 4 ITF. Penugasannya diserahkan kepada PT Jakarta Propertindo dan perusahaan daerah Sarana Jaya. Pembangunan ITF akan dilakukan di 4 wilayah, yaitu Timur, Barat, dan Selatan, serta wilayah kota, yaitu di Sunter. Celakanya, alih-alih segera merealisasikan pembangunan PLTSA, Dinas Lingkungan DKI Jakarta justru mewacanakan akan membangun RDF Plan di Rorotan tahun depan. Nah, untuk RDF di Rorotan ya Bu ya, sekarang prosesnya sudah pada tahap survei lokasi rencana. Dan untuk pengadaan jasa untuk penyusunan studi kelayakan atau feasibility study-nya. Itu proses yang saat ini sedang berjalan untuk RDF di lokasi Rorotan. Realitas meminta konfirmasi kejelasan proyek ITF Sunter dan Barat ke Jakarta Propertindo. Namun manajemen Jakpro belum bersedia memberikan keterangan. Realitas juga mendatangi PD Sarana Jaya yang menggawangi 2 proyek ITF di Timur dan Selatan. Namun manajemen juga belum bersedia diwawancarai. Pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA sebenarnya sudah sejak lama didorong oleh pemerintah pusat. Presiden bahkan mengeluarkan peraturan khusus untuk percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah. Dalam Perpres nomor 35 tahun 2018, Jakarta bersama 11 kota lainnya ditunjuk melakukan percepatan pembangunan PLTSA. Namun hingga 5 tahun sejak peraturan ditetapkan 12 April 2018, baru segelintir yang sudah merealisasikannya. DKI Jakarta termasuk yang belum menjalankan mandat tersebut. DKI Jakarta belum juga memiliki pembangkit listrik tenaga sampah yang sanggup mengolah habis 8.000 ton sampah per hari. Saya pengalaman sejak wali kota sampai sekarang urusan sampah belum pernah yang namanya beres. Mau membuat insenerator aja, urusan yang namanya tipping fee sampai sekarang itu di Solo belum, sudah saya mulai awal dulu. Berarti 20 tahun yang lalu sudah kita mulai, sampai sekarang aja belum beres. Saya nggak tahu apakah sudah ada yang jadi. Pembangunan PLTSA sebenarnya masuk dalam daftar 10 proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Presiden. Pemerintah pusat sadar betul pengolahan sampah menjadi listrik dengan teknologi termal seperti insinerator memang berbiaya tinggi. Namun teknologi ini dinilai paling jitu untuk mengatasi persoalan sampah jumbo di Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara maju, pengelolaan sampah di Indonesia masih tertinggal. Negara tetangga seperti Singapura bahkan menggunakan teknologi insinerator untuk mengolah seluruh sampahnya. Jumlah sampah di Singapura hampir sama dengan jumlah sampah di DKI Jakarta, mencapai 7.000 ton per hari. Ketua Umum Perkumpulan Persampahan Indonesia, Guntur Sitorus, menyebut teknologi RDF Bantar Gebang yang sudah dibangun saat ini tidak bisa menuntaskan persoalan sampah Jakarta dengan sampah volume jumbo serta keterbatasan lahan dinilai tidak cocok untuk kota metropolitan. Plus minusnya kalau insinerator itu kan masuk kelompok teknologi termal ya. Itu butuh lahannya relatif lebih sedikit untuk jumlah sampah yang sama. Kalau RDF dia relatif lebih luas yang dibutuhkan untuk jumlah yang sama. Kemudian juga kalau RDF ini nanti persoalannya adalah tingkat reduksinya kan tidak sebesar insinerator. Katakan sampah kalau insinerator masuk 1.000 ton itu tinggal jadi residu misalnya 10-15%. Tapi kalau RDF itu kan yang bisa dijadikan RDF kan masih cukup tinggi sisanya gitu. Dibandingkan dengan 11 kota lain yang disebut dalam Perpres Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, volume sampah DKI Jakarta
adalah yang terbesar. Volumenya jauh melebihi produk sampah di kota lainnya, bahkan hingga 5 kali lipat dari kota Surabaya. Itu sebabnya, menurut Guntur, DKI Jakarta tidak bisa mengambil langkah biasa-biasa saja. Selain itu, produk RDF yang dihasilkan juga dinilai kurang kompetitif nilai keekonomiannya, sebab penggunaan produk bahan bakar RDF sangat terbatas pangsa pasarnya. Memang masih perlu dipastikan pembelinya siapa. Apakah RDF ini akan laku dijual, dan kalaupun laku dengan harga berapa, dengan kapasitas berapa bisa ditampung pembeli, dengan konsistensi stabilitas harga berapa. Kalau udah sampai dengan kapasitas besar, dan itu relatif hanya bisa lebih bagus diolah dengan insenerator dengan resiko lebih mahal memang. Tapi yang kita cari adalah kebersihan, bukan dari sisi produknya. Walaupun insenerator ada listriknya, tapi kan dia tidak akan tidak bisa menutup biaya investasi dan biaya operasional. Pengelolaan sampah di Bantar Gebang sudah menjadi pekerjaan rumah menahun Pemprov DKI Jakarta. Perlu keseriusan seluruh pemangku kepentingan untuk segera mencari solusinya. Tidak ada waktu lagi untuk coba-coba dan terus mengulur waktu, sebab sampah akan terus bertambah. Gunung sampah Bantar Gebang yang sudah uzur harus segera diurus atau akan meledak. Metro TV, Metro Singwan, setiap Senin